Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam untuk kita semua, khususnya kepada Ibu Fasilitator. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 5 ingin mempraktekkan teknik coaching dalam supervisi akademik, di mana kami berdua, saya sendiri adalah Muhammad Sofyan Sauri dari SMP Negeri 2 Kelapa 2 Kabupaten Tangerang, akan menggunakan teknik coaching dengan rekan saya. Silahkan, Pak. Oke, terima kasih Pak Sofyan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sobari. Saya dari SMAN 29 Mana Kabupaten Bu ya, Tangerang. coba ditelepon. Oke, dilanjut. Ditelepon. Ini Pak sudah Sofyan. saya WA juga ini. Belum ada Oke, respon. kita di Kenapa sini ya? akan mempraktekkan Masuk juga secara ini. bergantian. Nanti masing-masing akan menjadi coach dan juga menjadi coachee selama 15 menit. Untuk sesi pertama ini saya akan berposisi sebagai coachee dan sebagai coachnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sobari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sofyan. Pak Sobari, gimana kabarnya? Alhamdulillah, ini sehat Pak Sofyan. Pak Sofyan sendiri bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat, Pak. Tapi saya ini mau ada perlu jika Pak Sobari tidak terganggu, saya mau minta waktunya untuk bisa ya berdiskusi lah, Pak. Kira-kira gimana? Oh ya, monggo Pak. Kebetulan saya juga tidak ada pekerjaan, sehingga kita bisa ngobrol santai di tempat yang agak nyaman aja Pak ya. Mari kita ke ruangan yang sebelah Pak ya. Oke, makasih Pak Sobari. Bener ya, nggak ganggu ya? Iya, tidak apa-apa Pak. Saya tidak merasa. Alhamdulillah. Saya malah senang kalau ada Pak Sofyan ke sini. Baik Pak, oke. Jadi saya datang tepat waktu nih Pak. Jadi begini Pak, saya ingin berdiskusi dengan Pak Sobari ini masalah kelas yang saya ajar. Kebetulan di kelas yang saya ajar itu ada anak yang sampai dengan sekarang nih semester 2 itu masih pendiam, artinya dia tidak aktif di kelas, tidak seperti yang lainnya kan. Dia benar-benar tidak aktif gitu ya. Nah, dia tidak mau bertanya, juga kalau ditanya dia tidak mau menjawab gitu ya. Nah, ini menjadi permasalahan saya, Pak. Oke. Ya. Sebelumnya Pak Sofyan, apa sih harapan Pak Sofyan dari hasil yang akan kita bicarakan nanti? Ya, itu dia, saya ingin mencari solusi ya, bagaimana sih supaya
semua anak-anak saya itu bisa aktif gitu ya, bisa mengikuti pelajaran saya secara fokus sehingga tujuan pembelajaran yang saya sampaikan itu bisa tercapai. Seperti itu, Pak. Oke, 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 oke. Nanti di akhir Gimana Bu Lili? percakapan kita Bu atau Siti Suhami akhir gimana? Lah ini masuk ini. pembicaraan Alhamdulillah. kita nanti Ya. tujuan akhir yang Bapak Kenapa Bu harapkan Lili ya? seperti Kok apa? nggak bisa masuk Bu Lili ya? Ya. Ya itu dia, Pak. Oke, Jadi sekarang tujuan coba akhirnya Bu Lili ya, saya yang saya berharap jadikan semua anak-anak saya co-host itu ya, bisa barangkali aktif. bisa Ketika dia merekam. diberikan pertanyaan, dia bisa menjawab. Tadi Bu Lepas Suhami sudah jawabannya itu mencoba tepat tapi atau belum tidak, bisa. Coba dia sudah bisa sekarang menyampaikan Bu Lili ya. gagasan atau Sudah, silakan jawabannya direkam Bu sebagai Lili ya. salah satu indikator bahwa mereka menyimak gitu ya apa yang ditanyakan. Di itu Gitu, Pak. ada titik 3 di Oke, bawah. ya. Itu diklik Sebelumnya Pak Sopyan ya. tadi kan Di situ ada bercerita manage bahwa ada recording. anak yang Diklik Bu. beberapa yang tidak aktif ya di dalam Mm-mm. proses pembelajaran. Menurut Pak Sopyan sendiri, apakah salah satu siswa apa mungkin ada beberapa siswa yang memang dianggap kurang aktif, Pak? Ya kalau yang beratnya sih paling cuman satu. Tapi kalau di akumulasi, jadi ada kategori yang paling tadi ya, ada yang kurang juga. Di sekitar ada 3 orang lah kayaknya, Pak. Oh, iya, iya. Gimana Bu Berarti Lili ya? poin Bisa yang Bu Lili ya? dapat saya tangkap di situ ada perbedaan kebutuhan belajar intinya Pak ya antara siswa yang satu dengan yang lainnya. Iya, Pak. Ya, mungkin itu Bu Lili ya. Selama ini Pak Sopyan sudah melakukan apa saja terkait dengan latar belakang Seberapa siswa jelas ini mungkin jambot dengan kenapa suara-suara dia lain. Bisa kurang Bu aktif di Lili ya? pembelajaran Pak Sopyan atau mungkin Pak Sopyan selama ini menerapkan pembelajaran seperti apa gitu kalau boleh saya tahu Pak. Untuk pembelajaran sebelumnya saya mengadakan Nah, asesmen berarti diagnostik. gini aja. Sebelumnya saya menyebarkan form yang mereka isi. Di situ ada isian-isian yang berkaitan dengan identitas, Belum bisa Bu Lili ya? berkaitan dengan hobi atau kesenangan mereka, juga termasuk isian tentang Iya. latar Ini belakang enggak keluarga apa mereka. suaranya enggak jelas. Gini aja, Kemudian berarti nanti khusus kelompok 4 saya dari yang isian merekam yang mereka saja ya, biar kumpulkan bisa itu, segera mulai ya. saya sampaikan bahwa isian ini tidak terkait dengan nilai akademik. Iya. Dengan harapan Benar. mereka mengisi dengan sejujur-jujurnya, sehingga menggambarkan benar-benar apa diri mereka. Nah, isian-isian tersebut saya kumpulkan, kemudian saya rekap, Pak. Ya, dengan harapan nanti saya punya catatan yang sebenarnya juga saya nanti akan ingin konfirmasi kepada semua. Nah, ini kan masalahnya kendala waktu, jadi saya belum sempat melakukannya langsung, Pak. Iya, tadi poin yang saya catat, Pak Sopyan sudah mampu mengidentifikasi Pak ya. Mulai Ya, dari itu salah satu cara mengidentifikasinya. memberikan asesmen diagnosis, kemudian mengisi form tentang latar belakang keluarga dan seterusnya. Masih proses, oke? Silakan bisa dimulai. Setelah Pak Sopyan Suhami sama Bu mengetahui Lilia, atau monggo mengidentifikasi silakan. latar belakang tentang siswa, menurut Pak Sopyan cara pembelajaran atau metode pembelajaran yang selama ini sudah diterapkan kira-kira memotivasi anak atau tidak? Ya, saya berharap memotivasi, tapi tadi masih ada ya anak yang belum
termotivasi. Nah ini yang kemudian menjadi pikiran saya gitu ya, sehingga saya apa namanya, bahwa ada sesuatu yang belum saya lakukan. Ya tadi saya berharap dari yang terjadi itu, saya ingin melakukan apa namanya, wawancara langsung khususnya dengan anak tersebut terkait dengan pembelajaran yang saya lakukan. Apakah memang terkaitnya masalahnya dengan pembelajaran yang saya lakukan atau masalah yang lainnya. Seperti itu, Pak. Oke, oke, bagus Pak. Ini kan ada tadi sudah bagus ya Pak langkah-langkah identifikasinya. Menurut Bapak rencana tindak lanjut seperti apa yang akan Bapak lakukan agar siswa yang tadinya kurang aktif menjadi lebih aktif? Ya, rencananya saya berkesinambungan ya dari tadi asesmen diagnostik, saya akan tindak lanjuti dengan wawancara dan juga saya ingin apa namanya, memberikan kepada semua anak itu bahwa mereka itu harus peduli gitu ya, harus empati kepada sesama temannya. Karena kita itu semua punya karakter yang berbeda. Nah, jadi saya ingin menyadarkan bahwa bukan belajar itu bukan hanya untuk kita gitu ya, tapi juga untuk sahabat-sahabat kita. Seperti itu, Pak. Kemudian saya berharap setelah mereka bisa apa namanya, peduli dengan teman-teman yang tadi kurang aktif tersebut. Nah, sehingga teman yang karena dia merasa diperdulikan, nah dia akhirnya juga akan muncul perasaan yang sama. Oh, saya sudah diapresiasi. Nah, maka dia akan pelan-pelan atau perlahan-lahan itu akan beradaptasi gitu ya dengan teman-temannya tadi. Seperti itu, Pak. Oke. Berarti Pak Sofyan ini luar biasa ya di strategi pembelajarannya. Pak Sofyan sudah menerapkan pembelajaran tentang sosial emosional Pak ya. Berarti anak juga dituntun buat memiliki rasa empati Pak ya, seperti itu ya. Itu sudah sangat bagus Pak ya. Ya, alhamdulillah, Nah, Pak. kemudian Pak Sofyan tadi sudah menyebutkan rencana aksinya seperti apa depannya. Nah, menurut Pak Sofyan sendiri, kira-kira rencana tersebut akan berjalan dengan baik dengan memiliki komitmen seperti apa gitu? Ya tentunya itu harapan tadi ya, dan saya yakin apabila itu dilakukan atau kita komitmen itu berkesinambungan, mengevaluasi atau merefleksi dari yang sudah kita lakukan, kemudian kita komitmen fokus untuk terus mengawal apa namanya anak-anak kita. Nah, saya yakin kedepannya pasti semua akan bisa mengikuti, akan kembali fokus dengan pelajaran karena mereka sudah memiliki kesamaan motivasi ya atau kesamaan pemahaman juga, Pak. Oke, luar biasa Pak Sofyan ya. Berarti Pak Sofyan tadi sudah memiliki gambaran dan juga sudah memiliki rencana yang baik ya tentunya. Nah, tadi sudah disebutkan juga bahwa komitmen untuk melakukan rencana aksi itu secara kontinu berkesinambungan. Menurut Bapak indikator keberhasilannya apa yang ditunjukkan siswa gitu? Sehingga Ya, tadi siswanya menjadi aktif itu indikatornya seperti apa?
Indikatornya adalah mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan aktif, artinya ketika mereka ditanya atau diminta untuk membuat suatu pendapat atau pernyataan, nah mereka bisa merespon. Gitu. Misalkan kita menanyakan tentang bukan hanya pelajaran gitu ya, misalkan kita menayangkan suatu tampilan gitu ya. Nah, kemudian kita meminta mereka, nah, coba berikan tanggapan terhadap tayangan tersebut. Nah, itu mereka bisa merespon dengan versi jawaban-jawaban mereka gitu ya, sebelum mereka mengetahui kita mau belajar apa. Seperti itu. Nah, jadi kita buat menyambungkannya dengan materi yang kita ajarkan itu sudah terbangun modal awal bahwa mereka sudah mampu untuk menyampaikan terkait dengan hal-hal apa yang akan dipelajari. Seperti itu, Pak. Itu salah satu indikatornya. Mungkin indikator yang lainnya ya mereka bisa diskusi dengan apa namanya masing-masing memberikan umpan balik gitu ya. Jadi tidak satu arah tapi dua arah. Seperti itu, Pak. Oke, bagus Pak, sudah luar biasa ya. Mudah-mudahan tadi Bapak sudah punya rencana, kemudian sudah mampu mengidentifikasi, mudah-mudahan ke depannya pembelajaran yang Bapak harapkan itu sesuai dengan tujuan yang Bapak harapkan. Tetap semangat Pak Sopyan, saya Oh yakin iya, Pak Sopyan mampu untuk melakukan apa yang menjadi cita-cita Pak Sopyan. terima kasih Pak. Oh saya jadi tidak saya sadari ini ide-ide saya keluar Pak. Wah ini Pak Sobari emang luar biasa juga nih. Oke, makasih Pak Sobari atas waktunya dan diskusinya sekali lagi. Oke, ya sami-sami Pak Sopyan, sukses selalu Pak Sopyan ya. Makasih. Oke, sekarang umpan balik Pak ya. Oke, ya ya. Oke, baik Pak Sopyan, tadi kita sudah melakukan coaching, saya sebagai coach dan Pak Sopyan sebagai coach. Ini saya minta umpan balik dari Pak Sopyan selaku coach. Apa sih perasaan Pak Sopyan selama mengikuti kegiatan coaching tadi, Pak? Baik Pak. Eh, saya merasa bahwa sebenarnya yang pertama tercerahkan Pak ya. Jadi kita itu sebenarnya banyak ide-ide yang bisa jadi jawaban dari permasalahan yang kita hadapi. Namun Oke, iya, kita iya betul. butuh teman bicara gitu ya untuk Mm-mm. menggali atau membuka ide-ide itu supaya keluar gitu. Iya, Nah, artinya dengan kegiatan ini memang harus sering kita lakukan gitu Pak ya. Jadi mm, sangat bermanfaat terutama bagi kita sebagai guru, itu pasti mm. akan berdampak yang sangat positif baik bagi diri kita ataupun bagi siswa siswi kita. Gitu Pak. Oke, oke, oke. Ya. Kita bisa berkolaborasi. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya selanjutnya kita akan bertukar peran. Saya akan menjadi coach dan Pak Ahmad Sabari akan menjadi coachnya ya. Silakan Pak Oke, Ahmad ya Pak. Sabari. Baik, terima kasih Pak Sopyan. Assalamualaikum Pak Sopyan. Waalaikumsalam Pak Sabari. Ada apa nih Pak? Aduh, sebenarnya begini Pak ya. Kira-kira ada waktu nggak Pak buat ngobrol? Soalnya saya punya unek-unek Pak, punya permasalahan yang menurut Ada saya unek-unek saya ya? butuh bantuan gitu Pak.
Oh iya, kebetulan Pak Sobari ini juga saya sedang tidak ada jam, ya sedang santai. Jika Pak Sobari memang ada yang mau disampaikan, saya dengan senang hati. Ya, silahkan duduk Pak. Silahkan kita ngobrol-ngobrol di sini. Alhamdulillah, terima kasih Pak Sofyan sebelumnya ini ya. Baik Pak, terima kasih Pak sebelumnya ya. Ini sudah diberikan waktu buat ngobrol Pak Sofyan. Ya, ada apa Begini Pak Pak, Sobari? Silahkan. saya mulai Pak ya. Soalnya jujur sih saya bingung mau mulai dari mana, tapi uh, ini juga buat tujuan saya ke depannya supaya proses pembelajaran saya lebih baik. Begini Pak ceritanya, saya itu memiliki beberapa siswa karena yang saya tahu kan Pak Sofyan ya saya mengajar di SMA. Mm-mm. Kemudian ada beberapa siswa yang memang ketika mengikuti kegiatan pembelajaran khususnya di kegiatan diskusi kelompok, mereka lebih cenderung memilih kelompok yang mereka anggap itu adalah kelompok teman satu mejanya gitu atau satu gengnya gitu ya kalau di SMA gitu kan. Atau saya Hmm. maunya satu kelompoknya dengan bestie saya seperti itu Pak. Oh gitu. Nah, Ya. jujur saya mengalami kesulitan ketika harus mengelompokkan mereka itu tidak dengan bestie atau teman dekatnya gitu Pak. Ya, ya. Oke, baik Pak. Jadi masalahnya seperti itu ya. Tapi apa kira-kira yang menjadi harapan atau tujuan dari pembicaraan kita ini yang ingin Pak Ahmad Sobari capai? Harapan saya setelah saya ngobrol dengan Pak Sofyan, saya menemukan titik temu gitu Pak, atau solusi bagaimana cara supaya itu peserta didik saya yang memang awalnya tidak mau berkelompok dengan teman yang lain, mereka bisa mau menjadi kelompok meskipun itu bukan dengan satu teman dengan gengnya atau satu teman dengan satu mejanya begitu Pak. Oke, ya baik Pak. Eh, Menurut Pak Sobari, apa sih eh, hambatan yang Bapak temui pada saat kenapa mereka kok bisa berkelompok? Mungkin bisa dijelaskan? Ya, eh, saya tanyakan ketika proses pembelajaran berlangsung, kenapa sih kok tidak mau dengan teman yang itu gitu di kelompokinya. Nah, mereka menjawab, Pak, karena saya itu sudah nyaman dengan teman saya yang satu bangku gitu. Sementara kalau Hmm. harus dipisah dengan teman yang lain, bilangnya saya itu tidak nyaman gitu. Istilahnya saya itu Pak tidak satu frekuensi sama teman yang lain. Makanya saya maunya sama kelompok saya saja yang teman satu meja gitu. Menurut Pak Sobari, dengan kondisi yang seperti itu, eh, bagaimana Pak Sobari menggambarkan eh, Pak Sobari itu sudah berhasil belum dalam eh, memberikan pembelajaran? Jika digambarkan dalam rentang angka, kira-kira ada di nomor berapa jika skalanya 1 sampai 10 tuh ketercapaian pembelajaran dan kondisi siswa seperti itu? Kalau saya gambarkan level dari 1 sampai 10 itu mungkin saya berada di angka 7 Pak ya. Mau diangkat 7, maksudnya 7 itu kenapa Pak? Yang pertama saya eh, tahu latar belakang mereka sehingga saya mungkin rencana kedepannya saya juga punya pemetaan gitu. Artinya
saya akan mengelompokkan mereka. Kalau mereka memang tidak mau dengan satu teman yang lain, maka saya identifikasi berdasarkan minat mereka apa sih sebenarnya, sehingga minimal kalau mereka punya hobi yang sama atau minat yang sama, sedikit-sedikit ngobrol dan akhirnya bisa dekat dengan teman yang lain. Oh, jadi Bapak sudah bisa ya punya pemetaan ya terhadap anak-anak Bapak, sehingga Bapak sudah punya rencana juga ya. Rencananya selain itu apa lagi Pak yang Iya, bisa rencana menguatkan saya pembelajaran Bapak? selain saya punya catatan atau observasi selama kegiatan pembelajaran, mengelompokkan mereka berdasarkan minat atau hobi. Di sisi lain juga saya di awal pembelajaran biasanya saya memberikan motivasi bahwa kita itu adalah satu keluarga di dalam satu sekolah ini. Jadi jangan sampai kita membuat satu kubu gitu. Akhirnya mereka mau berkelompok temannya gitu. Akhirnya terpecah-pecah. Nah, di situ juga saya buat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, salah satu bunyinya itu adalah setiap orang itu memiliki hak yang sama dan tidak boleh membeda-bedakan seperti itu. Wah, ya bagus sekali ya rencananya Pak. Menurut Bapak ketercapaiannya dengan apa yang rencana Bapak akan lakukan seperti apa Pak? Apakah bisa meningkatkan tuh dari angka 7 ke angka yang lebih tinggi? Menurut Bapak kira-kira sampai nggak ke angka yang 10 atau gitu 9? Heeh. Saya sih berharapnya dengan rencana saya itu ya maka bisa meningkat dan ya mungkin mereka beranggapan bahwa teman itu adalah yang lebih dekat itu yang satu meja, mereka bisa berubah gitu Pak, mereka bisa berbaur dengan teman yang lain. Dan akhirnya pada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan mereka juga mampu beradaptasi. Oh iya, ternyata punya teman yang beda itu juga ternyata nyaman juga gitu, tidak harus berteman dengan yang satu bang. Jadi Bapak pasti yakin ya ini akan berhasil ya meningkat ya. Oke Pak, Ya, saya sangat setuju ya, itu sangat bagus. Nah selanjutnya perlu nggak ada komitmen dari rencana yang akan Bapak lakukan dan komitmennya seperti apa supaya tadi tujuan yang Bapak harapkan itu tercapai? ya komitmennya saya akan melakukan eh, proses yang tadi saya sebutkan atau rencana yang saya sebutkan tadi secara berkesinambungan, tentunya baik di dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran Pak ya. Saya akan berusaha menyapa, kemudian berbaur dengan mereka dan mengajarkan bahwa rasa sosial atau kesadaran sosial dan rasa empati itu perlu dibangun sehingga dalam satu komunitas kita tidak ada saling membeda-bedakan atau saling saya lebih dekat dengan ini, saya lebih dekat dengan ini. Jadi kita merasa sama dan saling memiliki rasa empati. Oh iya betul Pak. Jadi Bapak bukan hanya mengajarkan pentingnya eh, akademik yang dicapai, tapi juga Bapak mengajarkan pembelajaran sosial emosional ya, bagaimana anak-anak punya kesadaran diri, kesadaran sosial, kemudian juga keterampilan berelasi ya Pak. Wah, ini sangat Iya, luar iya. biasa Pak. Oke Pak Sobari, tadi sudah terjawab ya sepertinya. Pak Sobari ide-idenya luar biasa dan saya yakin apa yang Pak Sobari tadi sampaikan itu akan menjadi jawaban dari permasalahan Pak Sobari gitu ya. Sehingga Ya, amin, jelas amin. sekali tujuannya itu sudah bisa kita gambarkan pasti akan tercapai. Ya Pak ya. Iya, iya Pak. Terima kasih nih Pak Oke. Sopyan. Iya, Jujur saya sama-sama. awalnya merasa canggung gitu Pak ya, mau ngobrol apa gitu. Kemudian saya juga khawatir nanti Pak Sopyan itu sibuk dan tidak punya waktu gitu buat ngobrol dengan saya.
Oh, ya tidak Pak, saya pasti jika ada kesempatan pasti akan senang sekali bisa berinteraksi dengan Bapak ataupun dengan yang lainnya. Oke, baik Pak Sobari. Eh, Selanjutnya ya kita umpan balik. Jadi setelah tadi kita melakukan coaching, saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Pak Sobari saat melakukan coaching tadi. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Sopyan. Jujur saya merasa lega, nyaman, dan senang karena yang selama ini saya pikirkan ini susah atau sulit buat saya lakukan, setelah proses coaching tadi saya lebih yakin bahwa apa yang akan nanti saya lakukan ke depannya itu pasti akan mampu meningkatkan proses pembelajaran yang saya akan laksanakan. Oke, baik Pak. Jadi emang sangat bagus ya Pak ya teknik coaching ini. Kita budayakan gitu Pak ya dari setiap kesempatan yang ada. Setuju nggak Pak? Saya merasa terbantu dengan proses coaching ini Pak ya. Jujur kan kalau kita tidak punya rekan yang mau berbagi seperti Pak Sopyan ini, kita juga akan merasa kesulitan karena kita juga tahu punya kekurangan. Baik, terima kasih